sahabat pembelajar, setiap Kamis malam, minggu pertama dan minggu ketiga, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang pasti menjadi masalah bagi kita ya saat ini, terutama bagi Anda yang mempunyai anak-anak yang harus belajar dari rumah. Nah, karena itu saya memanggil seorang narasumber, yaitu seorang dokter. Beliau adalah seorang brain behavior expert dan founder neuroparenting, dan seorang dokter juga yang kemudian beralih, ya katanya kegiatannya sekarang lebih banyak ke neuroscience. Selamat malam, Dokter Amir. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Oki. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Saya berharap semuanya yang sekarang lagi bergabung di Indonesia Belajar, semuanya semoga sehat semua ya. Mohon maaf ini betul-betul trouble, padahal saya sudah nyiapin semuanya dengan tiba-tiba kok mati lampu nih ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap masih bisa berbincang ya, dokter ya. Ya, nampak seperti boleh tahu nih, dokter sekarang di mana lokasinya nih, dokter? Ini saya lagi di Ngawi, Mbak. Waduh, Ngawi. Oke. Kemarin kalau nggak salah waktu kita teleponan, Bapak juga ada di Manado ya waktu itu ya? Oh ya, terus ini agak mobilnya agak ini ya, kemarin ke Samarinda, terus ke Tangerang bolak-balik 2 kali, terus ke Depok. Ini lagi. Wah, pokoknya mondar-mandir nih ya, Dokter Amir ya. Boleh tahu, Dokter Amir, kegiatannya apa aja nih? Ya? Kegiatannya apa aja? Ya, kemarin mulai kalau di Samarinda sharing dengan para guru-guru di Sekolah Islamic Center di sana. Muridnya belajar bagaimana mengasuh dan mendidik anak berbasis kinerja otak. Ya, terus kemudian ke Tangerang dan ke Serang, ke Kerawang juga tempat memberi pembekalan di sahabat-sahabat anggota dewan, ya, pembekalan tentang otak sehat, karena kita tahu teman-teman anggota dewan itu aktivitasnya banyak tekanan-tekanan ya, jadi otaknya harus tetap sehat gitu ya, sehingga dalam mengambil keputusan apa-apa bisa tetap bagus ya. Terus kemudian di Depok memberikan pelatihan tentang bagaimana membangun kolaborasi antara SDM satu dengan yang lainnya ternyata ya gitu. Tapi semuanya berbasis otak. Bagaimana kita memberdayakan otak kita ya. Ya, menggunakan otak. Nah, jadi kalau demikian tentang kedokterannya, apakah sudah lepas sama sekali atau gimana nih, Dokter Amir? Ya tidaklah, karena untuk bisa belajar neuroscience secara baik, seyogianya memang belajar tentang dasar-dasar kedokteran ya. Jadi di kedokteran dasar itu kita diajari tentang susunan saraf tepi dan susunan saraf pusat ya gitu ya. Nah, di situ itu sebagai basicnya. Jadi teman-teman kalau belajar neuroscience itu seyogianya memahami neuroanatomi dulu. Tapi kebanyakan jadi sekarang kan lebih lengkap dan lebih bisa mengerti dengan baik gitu ya, dokter ya? Iya, betul. Ya, jadi ilmu sekarang, ilmu kedokteran yang saya secara menyeluruh sebenarnya tetap dipakai ya, karena banyak hal-hal yang khususnya dari perilaku ya, apalagi berhubungan dengan stres, berhubungan dengan kecemasan dan seterusnya, itu ada irisannya dengan neuroscience gitu ya. Terus lebih luas lagi bagaimana mengambil keputusan ya, keseharian nih loh Mbak, Mbak Oki sekarang itu kenapa pakai baju hitam itu karena ada hitam atau biru tua ya itu ya. Ya itu bagian dari keputusan. Hitam. Jadi dalamnya atasnya ini agak abu-abu tua. Ya, itu karena
otaknya Mbak Oki bisa mengambil Gimana keputusan. diterangkannya nih, dokter? Ya, jadi beberapa pasien ya yang mengalami penurunan fungsi prefrontal cortex, namanya otak bagian di belakang jidat ini, ketika dia mengalami penurunan, itu salah satu efeknya adalah ketidakmampuan mengambil keputusan. Ya, sampai ganti baju aja susah, Pak. Sampai ganti baju aja susah. Mau baju apa yang mau dipakai, gitu ya. Nah, ini Bingung memang dulu ya. fenomena ini kalau yang masih sederhana ya, masih apa namanya biasa-biasa, itu kebanyakan para ibu. Kenapa demikian? Karena otak dalamnya ibu-ibu itu kan lebih dominan ya, lebih aktivitasnya lebih tinggi ya gitu ya, daripada bapak-bapak gitu ya. Sehingga aktivitas yang lebih tinggi ini seringkali kalau tidak dikelola dengan baik ya, dia membuat otak di belakang ini, di belakang jidat ini membuat tidak bekerja bagus, sehingga ganti baju aja bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu ya. Misalnya Mbak Oki misalnya mau keluar gitu ya, kadang-kadang sudah pakai baju ini, kok nggak cocok, lempar ganti lagi pakai baju ya. Ini di otak di prefrontal cortex, namanya otak depan, itu mengalami penurunan aktivitas ya, bisa jadi karena stres, karena keburu-buru, karena ada tekanan-tekanan dan seterusnya, itu bisa mengalami penurunan. Itu dalam Iya, iya. aplikasi, termasuk dalam perencanaan dan seterusnya ya. Ini sangat apa namanya penting sekali. Contoh misalnya kenapa kita tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi emosional. Itu Dalam risetnya keadaan emosional, benar. nggak boleh. Biasanya disuruh ditunda dulu ya, dokter ya. Ya, harus di break dulu ya, harus jeda dulu kan gitu kan. Karena yang terjadi misleading memory pasti kan gitu kan. Terus Nah, dan dokter, kalau bagus. sehubungan Gimana? Dokter, sehubungan dengan tema pada malam hari ini, kan Ya. anakku susah belajar ya. Tadi kita sudah paling tidak sudah diberi pengetahuan sedikit banyak tentang bahwa pengaruhnya dari otak kita atas apa keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, teman-teman yang ada di sini tentu datang ini sehubungan dengan anak-anaknya yang mungkin susah belajar nih, dokter. Dan kalau saya lihat dari dokter dikatakan di sini sebagai founder dari Neuroparenting ya, mengatakan bahwa kalau kita tahu caranya, kita bisa membuat anak lebih mudah untuk belajar gitu ya, dokter ya. Boleh dokter mulai dipaparkan sedikit banyaknya? Kajian malam ini sungguh menarik ya. Berbicara tentang proses belajar itu sebuah aktivitas menyeluruh daripada otak manusia ya. Jadi uniknya otak manusia itu meskipun memiliki dominansi beraktivitas, tapi dalam proses beraktivitasnya itu pasti bareng-bareng, pasti satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, apalagi belajar. Belajar itu outputnya luar biasa, menata pikiran, menata perasaan, terus akhirnya menjadi sikap dan perilaku ya, perubahan perilaku dan seterusnya. Ini melibatkan seluruh otak, dan yang spesial adalah melibatkan yang namanya sel-sel saraf ya, gitu ya. Jadi kalau yang namanya belajar orientasinya pasti kecerdasan kan gitu kan. Kalau berbicara tentang kecerdasan, yang kita bahas adalah tentang sel-sel saraf otak manusia, otak anak kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memberi rangsangan yang tepat agar sel-sel saraf ini melakukan satu proses kecerdasan ya. Bagaimana salah satu penandanya adalah dia melakukan hal yang disebut dengan sinaptik ya, melakukan sambungan-sambungan. Semakin sambungannya banyak semakin bagus. Jadi berbicara tentang belajar gitu, wah itu kompleks pol gitu ya. Terus kemudian kita membahas tentang susah belajar gitu kan. Jadi susah belajar itu banyak ya. Persoalannya bisa sampai itu persoalan real di komponen otak belajar. Dalam real maksudnya apa? Mungkin ada gangguan-gangguan di komponen otak belajar, misalnya
Misalnya ada gangguan di hipokampus, dampak karena trauma dan seterusnya, akhirnya seluruh memori jadi hilang semua gitu. Atau yang bersifat fungsi ya, strukturnya sih oke saja, cuma fungsinya nggak oke gitu ya. Kenapa demikian? Karena proses belajar itu juga melibatkan yang namanya hormon otak ya, atau terkenal dengan neurotransmitter gitu ya. Nah, ini hormon otak ini sangat penting sekali untuk proses belajar. Seperti misalnya dopamin gitu ya. Dopamin itu salah satunya membangun semangat belajar, itu kita bisa pantik daripada aktivitas dopamin. Nah, dopamin sendiri kan juga harus dikelola dengan baik ya, karena bila tidak dikelola dengan baik, akhirnya dopamin sendiri bisa menyebabkan kecanduan dan seterusnya. Maka kita ngambil yang umum dulu ya. Para orang tua itu kebanyakan memberikan terjemahan anakku susah belajar itu dengan kondisi real itu anakku itu malas belajar gitu kan. Ya sebetulnya memang tidak yang malas belajar termasuk kenapa dia malas ya gitu. Salah satu petunjuk kenapa anak malas adalah yang paling banyak ya, anak bosan belajar. Kenapa anak bosan belajar? Karena kenapa anak bosan belajar? Karena ada sesuatu yang nggak menarik gitu ya di pelajaran itu. Artinya anak mengalami kesulitan untuk menemukan hal yang menarik. Nah, apalagi Mbak Oki, di era sekarang ini kan kita lagi daring ya. Daring itu mau nggak mau kan gunakan gadget. Gadget itu bagi anak itu ada dua hal besar yang aktivitasnya menggunakan gadget. Satu sekarang itu daring, yang kedua adalah bermain. Ya, bermain internet game. Ya gitu ya. Satu daring dan internet game. Nah, faktanya anak kalau suruh memilih daring sekolah atau internet game, dia akan milih internet game. Faktanya loh ya. Ini karena faktanya di lapangan ketika anak-anak itu melakukan absensi sekolahnya gitu, sesudah itu dia lari lagi ke tempat permainan game lagi gitu ya. Artinya bukan handphonenya bukan digunakan untuk proses daring itu ya. Ternyata handphonenya dibelokkan untuk untuk melakukan aktivitas yang namanya internet game. Nah, bahayanya gitu, efeknya itu luar biasa ketika anak-anak itu sudah masuk di internet game gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya mendasar ini, PR-nya para guru, bagaimana daring itu bisa dibuat semenarik mungkin, seperti menariknya kalau anak itu bermain gadget, bermain internet game gitu ya. Tapi ya nggak mudah sih, karena yang bermain di internet game sudah profesional betul-betul yang mendesain internet game sedemikian rupa sehingga betul-betul anak itu menarik, dan pada gilirannya sampai di tingkat anak itu kecanduan gitu ya. Kecanduan bermain itu. Ya, ini efek daripada dopamin kan. Dopamin itu kalau dirilis dengan menarik kan dia akan menjadikan komponen untuk membangun motivasi anak, termasuk motivasi dalam belajar. Tapi kalau sudah terlalu over, dia akan jadi kecanduan. Nah, ini yang terjadi adalah munculnya kecanduan-kecanduan yang berdampak pada teman-teman pendidik selalu memberikan informasi bahwa sudah ada fenomena learning loss, gitu. Di mana kondisi di mana anak-anak sudah mulai awalnya sih karena tidak menarik ya, tidak tertarik gitu ya. Lama-lama betul-betul tidak belajar, lama-lama ya kemampuan dorongan belajar betul-betul turun, dorongan untuk belajar ya. Sementara dorongan untuk bermain gadget semakin lama semakin naik ya. Dan ternyata di klinik ditemukan bahwa anak-anak yang bermain internet game, ya catatannya bermain internet game, bukan belajar pakai gadget, bukan ya. Ini bermain internet game yang per hari itu lebih dari 2 jam, ternyata berdampak pada kerusakan otak. Nah, kerusakan otak sendiri yang terbidik adalah kerusakan otak yang berhubungan dengan proses belajar.
kerusakan otak yang berhubungan dengan Oke. komponen belajar. Nah, itu yang persoalannya. Jadi maaf ya, dokter, saya ulangi supaya bisa lebih jelas. Jadi anak-anak yang bermain games lebih daripada 2 jam itu membuat otaknya ada kerusakan atau apapun itu yang membuat Bermasalah. sulit belajar. Ya, Sehingga kesimpulannya apakah harus dikurangi internet game-nya? ya. Seyogianya dikurangi. Ya, nanti saatnya tiba. Yang diperbanyak justru hal-hal yang bersifat bukan bermain internet game, tapi bagaimana mengoptimalkan materi-materi pelajaran yang dia dapatkan melalui daring itu, ya, gadgetnya itu digunakan untuk berselancar, menambah pengetahuan dan seterusnya. Nah, untuk bermain ya bisa setengah jam, bisa 1 jam, gitu aja, gitu ya, sehingga jadi apa namanya, tidak sampai merusak atau minimal mengganggu aktivitas daripada komponen otak belajar, ya. Contoh Nah, real aja. selain dari itu, Dok, apalagi selain tadi mengurangi permainan internet game, ya, Ya, ada nggak hal lain yang mungkin bisa, misalnya dokter mengatakan apa ya, apakah lebih banyak dengan suara ataukah permainan dan bagaimana itu sampai ke otak kita dan terutama ke otak anak kita? ya, jadi kalau kita ngamati tentang permainan internet game itu anak akan berkecenderungan, ya, akan terarahkan kepada kecanduan bermain game, gitu ya. Jadi dengan desain yang begitu menarik ya di internet game itu membuat anak akan mengarah ke sana. Ini kenapa demikian? Ini memang prinsip kerja otak. Jadi mereka yang di internet game dia sudah paham benar bagaimana otak bekerja. Sementara guru-guru kita Indonesia belum banyak yang paham tentang bagaimana mengajar berbasis kinerja otak. Sehingga persaingan antara daring sama internet game ini, daring bisa terkalahkan. Ini persoalan di otak ini kan begini, Mbak Oki. Jadi salah satu komponen belajar anak itu kan terletak di otak bagian dalam. Jadi kalau kita mengeksplorasi, ada di slide-nya padahal di tengah-tengah. Kalau ingin Apakah dokter mau dibantu ya untuk slide-nya? Tadi sudah diberikan ya oleh Mas Dio. Ada di situ ada gambar slide, ya, terus slide lagi, Mas, lagi. Nah, ini tentang. Oh iya, ini ada apa namanya Instagram dan Facebook-nya, nanti dokter juga bisa berikan ya. Lagi, pada Mas. saya, atau ada yang nanya. Terus ada gambar otak di situ yang kita lagi bahas ini. Terus stop. Nah, lihat ini bahwa bagian slide lagi satu barangkali ada, Mas. Ini lihat. Kalau otak itu, kalau kita melihat secara sekilas, otak itu ada 2 bagian, ada dua belahan. Ingat bahwa ada istilah hemisferik. Jadi kalau kita otak itu ada 2 hemisferik, ya. Hemisferik itu terjemahannya belahan. Jadi kalau menyebut otak itu seyogianya otak belahan kanan, otak belahan kiri. Jangan otak kanan, jangan otak kiri. Kurang pas. Tapi di masyarakat sudah terlanjur seperti itu, ya gitu. Ya, secara neuroanatomi pakemnya itu mengatakan pakemnya, jadi seperti wayang aja ada pakem, ya gitu ya. Ada belahan kanan, belahan kiri. Kenapa demikian? Karena cara kerja otak itu tidak bisa dipisahkan antara belahan kanan dan belahan kiri, ya. Kalau di piranti tubuh kita itu ada ginjal kanan, ginjal kiri. Nah, itu bisa dipisahkan. Memang ginjal kanan dan ginjal kiri memang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, mereka bisa bekerja sendiri. Artinya kalau kita hanya punya 1 ginjal pun kita masih bisa hidup, gitu ya. Tapi jangan coba-coba otak, ya. Aku biasa pakai otak kiri, Dok. Sekarang otak kiriku, otak kananku nggak aku pakai, aku jual misalnya gitu, pasti mati, nah, gitu ya. Nah, kalau ginjal kan enggak, ya. Jadi makanya itu terminologinya, bahasanya yang tepat itu belahan kanan, belahan kiri, ya gitu ya. Nah, belahan kanan dan belahan kiri itu dalam bekerjanya saling menopang.
Kalau satu belahannya kita ambil, Pak Oki, kalau satu belahannya kita ambil nampak ada dua bagian besar. Ini saya menggunakan pembagian yang seluruh neurosaintis sepakat ini, ya, karena memang pembagian otak itu banyak sekali. Ada yang belum sepakat, ada yang sudah sepakat. Ini saya ngambil yang sudah sepakat. Ya, ada dua bagian besar. Saya biasanya memberikan memberikan satu tools kalau belajar otak itu seperti kita pakai baju. Ada daleman, ada luaran. Nah, gitu ya. Otak demikian juga ada daleman. Dalemannya otak itu warnanya biru itu, ya kita batasin ya ada batasan warna biru itu, terus kemudian luaran otak yang warna merah kecoklatan itu, gitu ya. Nah, dua-dua ini memiliki spesifikasi dominansi fungsi yang sangat berbeda. Meskipun demikian, gitu ya. Sangat berbedanya apa? Kalau bagian dalam lebih dominan di emosi dan gerak, ya gerakan halus dan seterusnya. Ya, bagian luar dominan di proses berpikir. Jadi benar juga kalau ada istilah orang kamu ini nggak pakai pikiran, itu betul juga ya gitu ya. Karena dia menggunakan aktivitas otak dalam. Aktivitas otak dalam itu cenderung otomatis ya. Teman-teman kalau istilahnya memberikan istilah unconscious mind itu lebih cenderung di otak bagian dalam. Nah, pada proses pembelajaran ya, pada proses belajar, otak dalam itu memiliki kontribusi. Nah, ini sudah mulai terang nih, Mbak. Ini sudah betul-betul nyala atau belum? Wah, sudah nyala ya, dokter. Wajah saya terang ya. Wajah saya terang. Bentar, saya tak nyalain juga. Iya, silahkan. Oh, ternyata belum kuat. Oke. Nah, teman-teman, nanti jika teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung ya. Nanti bisa dengan buka mic-nya. Nah, sambil menunggu Dokter Amir melanjutkan, jika teman-teman semua atau Bapak Ibu semua ingin mendapatkan informasi ya seputar Indonesia Belajar, Bapak Ibu semua bisa follow Instagram Indonesia_belajar.id dan fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Juga channel YouTube kami di indonesiabelajar.id. Ya, jadi situ teman-teman semua Bapak Ibu bisa juga mendapatkan informasi jika ada YouTube terbaru dari Indonesia Belajar. Kita memberikan waktu ya kepada Dokter Amir yang tadi bergelap-gelapan, sekarang sudah mulai terang, kelihatan juga langsung energinya langsung lebih semangat lagi Dokter Amir, dengan ceria juga. Silahkan nih dokter. Saya pindahin di laptop ya biar enak ya. Iya. Oke. Bentar, saya sambungkan dulu. Semoga teman-teman bisa lebih menikmati. Oke. Iya. Ya sambil mungkin saya teruskan sambil proses ini. Tapi saya baru kali ini loh nge-zoom pakai handphone. Karena terpaksa tadi ya, bingung dengan lampu mati. Oke. Saya buka.
Saya buka pakai laptop Mbak Indah ya, jadi Iya, nggak apa-apa, Dokter Amir. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman semua Bapak Ibu. tapi belum bisa. Biasanya saya pakai kameranya belum bisa ngangkat rupanya. Belum bisa ngangkat di kamera, jadi oke, silakan di ini. Saya sudah masuk, coba belum di. Mungkin bisa di-accept dari Mas Dio atau Bu Endah. Oke. Oke, Supaya Dokter Amirnya bisa masuk laptopnya ya. Iya, asik ya. Nah, oke. Tetap aja slide-nya dari teman-teman aja ya, atau dari saya, ya lebih enak. Saya buka dulu sekolah Indonesia. Oke, saya pindahkan ya di. Sudah ke laptop ya? Silakan. Saya off-kan ya di sini ya. Di sini muncul 2 orang. Oke. Saya matiin di sini ya. Tadi yang handphonenya mungkin kalau belum dimatikan bisa feedback ya. Saya sudah matikan. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini menarik banget. Terima kasih PLN, terima kasih. Teknologi ternyata harus sangat bergantung banget ya. Oke, ya. Jadi saya coba dibalikin sebelumnya Mas, slide-nya sebelumnya. Nah, otak itu teman-teman lihat, otak itu ada 2 belahan ya, ada 2 belahan kanan, belahan kiri ya gitu. Kalau belahannya kita ambil seperti yang nomor 2 itu nampaknya gitu ya. Dan otak itu dibangun oleh kurang lebih 100 miliar neuron dan 900 miliar neuroglia. Nah, neuron-neuron ini sangat berperan banget di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk slide berikutnya. Kalau kita lihat belahannya, nampak belahan dalam dan belahan luar. Ya, ada bagian dalam yang namanya subcortical region, ada bagian luar yang namanya cortical. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda meskipun dalam aktivitasnya dia akan melakukan, meskipun aktivitasnya dia akan saling bersinergi. Nah, di bagian baik luar maupun dalam ini komponen otak belajarnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi yang secara umum yang sering kita ajarkan kepada mereka teman-teman itu ada yang namanya istilahnya prefrontal cortex, ada namanya otak emosi yang namanya amigdala, ada otak memori yang namanya hipokampus dan seterusnya ya gitu ya. Nah, di dalam proses belajar ya, otak bagian dalam ini memiliki kontribusi yang serius ya. Salah satu misalnya otak emosi ya, otak emosi yang teman-teman sudah hafal ya, yang namanya amigdala namanya ya. Amigdala ini otak emosi yang memiliki peran serius di dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Kalau amigdalanya ini tidak berkembang bagus ya, anak-anak akan sulit konsentrasi, termasuk itu ya. Karena apa? Karena nggak ada sesuatu yang menarik ya, nggak ada sesuatu yang dia merasakan, oh ini menarik gitu ya. Nah, terus kemudian di dalam otak subkortikal ini ada otak yang berhubungan dengan membangun motivasi, namanya basal ganglia ya gitu ya. Di situ itu ada hormonnya memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dorongan-dorongan atau semangat
pada saat belajar, gitu ya. Nah, berbicara tentang anak bosan belajar, itu urusannya sebenarnya simpel sebetulnya, teman-teman. Urusannya simpel sekali. Simpel apa? Kalau orang tuanya itu bisa menemukan apa sih yang menarik di dalam belajar Anda, gitu ya, dia pasti akan melutak lagi bahasa Jawanya. Dia pasti akan konsentrasi lagi. Ya kita aja kalau kita lagi belajar sesuatu, kalau di sesuatu itu ada yang menarik, gitu ya, itu pasti kita akan di situ terus, gitu ya. Maka salah satu cara melatih anak-anak itu rajin belajar adalah melatih dia untuk mengeksplorasi. Ini latihannya sebenarnya pada saat anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan gitu kan. Di situ latihannya. Maka materi-materi saya tentang neuroparenting itu sangat membantu sekali untuk mendrive, untuk mengguide bagaimana sih cara mengasuh mendidik anak yang benar, gitu ya. Jadi konteks anakku susah belajar, ini hampir semua orang mengatakan anakku malas belajar, sebetulnya, gitu kan. Malasnya itu karena apa? Karena tidak tertarik. Dan ketika kita bahas tentang itu, ada yang namanya yang tadi saya sebut dengan basal ganglia itu ya. Di dalam proses belajar itu ada satu rangkaian yang yang menarik. Tapi ini bukan hanya sekedar untuk belajar, termasuk bagaimana Anda merubah cara Anda berpikir, itu juga jalur itu ya. Ada namanya jalur yang dibangun oleh amigdala, basal ganglia, sama prefrontal cortex. Jadi teman-teman, kalau tadi kita sudah menyampaikan bahwa kalau proses belajar itu melibatkan otak bagian dalam ya, gitu ya. Yang namanya emosi tadi ya. Selain itu juga melibatkan otak bagian luar ya, untuk menemukan nilai-nilai, apalagi nanti kalau anak-anak sudah masuk di SD, itu otak bagian luar harus banyak berkontribusi di situ. Oke. Ini sudah mulai ada yang bertanya ini, Mbak Aida. Oke ya. Sampai di situ silakan kalau ingin bertanya. Ini sangat sangat basic sekali. Iya. Jadi pijakannya kenapa itu kita bosan belajar, itu pijakannya di sini. Oke. Suaranya boleh ya? Suaranya bagus, Pak. Dokter, sudah bagus suaranya. Nah, berarti saya sekarang boleh ya membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya, dokter ya? Monggo, ini tadi pengantarnya. Dari Pak Didi, mohon bertanya, sebenarnya apakah hanya karena metode pelajaran daring yang disajikan itu yang tidak menarik, ataukah efek radiasi HP yang membuat korteks prefrontalis terganggu? Sebetulnya ya kalau untuk mengecek radiasi HP ya, untuk anak-anak PAUD ya, tentunya efeknya luar biasa ya, terutama di daerah kornea dan seterusnya ya. Maka dari itu untuk anak-anak TK kan sekarang banyak modifikasi ya, ada hybrid learning. Maaf gitu nih, kan? dokternya kok Ya. tidak Halo. ada ya? Kenapa? Saya tidak terlihat. Iya. Kok hilang? Oh, dokternya belum terlihat. Bentar. Jadi tadi ada, saya harus menggunakan ini. Oke. Tadi desainnya kameranya nggak kuat ngangkat. Jadi kalau nggak kuat ngangkat jadi blur gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi untuk radiasi memang ada ya, yang berdua pertimbangan terutama pada anak-anak di usia PAUD ya. Maka pelajaran-pelajaran di usia PAUD itu seyogianya menjadikan handphone, yaitu mungkin memutar aktivitas bermain yang diturunkan di rumah dan seterusnya gitu ya, atau senam bersama dan seterusnya gitu ya. Nah, itu
akan mengurangi radiasi di otak. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA relatif aman lah gitu ya. Namun demikian gitu ya. Namun demikian tetap ada ukurannya gitu ya. Maka itu di sekolah itu ada modifikasi pembelajaran ya, mungkin satu sesi berapa 40 menit atau berapa kalau nggak salah itu, kemudian break terus ulang lagi dan seterusnya. Oke. Nah, yang bahaya itu adalah yang bukan yang bahaya, yang perlu digarisbawahi itu adalah orang tua harus bisa memperhatikan sejauh mana daya dorong atau ketertarikan anak itu terhadap pelajaran itu. Jadi jangan langsung serta-merta malas kamu gini dan seterusnya kan gitu kan. Anda bisa bayangin ya teman-teman ya. Saya kebetulan juga dari keluarga guru ya. Memang para guru Indonesia cukup kebingungan memang ya gitu ya. Kebingungan itu dalam rangka sebagai upaya untuk menemukan gimana metode mengajarnya di daring ini seefektif mungkin, itu upayanya gitu ya. Dan sisi yang lain gitu ya, kalau di Jakarta dan sekitarnya mungkin masih oke, tapi kalau yang saya di daerah Ngawi, apalagi di daerah yang agak pegunungan dan seterusnya, memang benar nyari sinyal aja harus jalan. Nah, betul itu, serius itu saya lihat betul itu. Sakno banget Indonesia. Kasihan. Satu, terus kemudian yang kedua, para guru juga kebingungan akan menyampaikan itu ya, sinyalnya mungkin harus kalau seperti Zoom gini ya. Kita harus menyiapkan pulsa, terus kemudian yang menerima juga harus menyiapkan pulsa dan seterusnya. Efeknya apa? Efeknya proses pembelajaran itu banyak mentok di WA saja, gitu ya. WA tugas hari ini gini-gini, halaman ini, download gini-gini, mau download aja yang orang-orang ini, waduh harus nyari nyari sinyal, nyari pulsa dan seterusnya. Dan itu faktanya seperti itu sedemikian rupa sehingga semuanya itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan. Dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman yang ahli pendidikan, ada fenomena learning loss ya. Yang bisa menjawab secara detail itu salah satunya neuroscience. Gitu ya. Kenapa jadi learning loss? Yang kita bahas dari depan tadi, Mbak. Teman-teman bayangin ya, ketika satu handphone ini jadi rebutan untuk daring dan untuk internet game, ya. Nah, ya ini coba disambungkan dengan bagian otak yang baru saya jelaskan, otak bagian dalam, ya. Otak bagian dalam itu hubungan dengan otak emosi. Anak-anak itu otak emosinya sedang tumbuh luar biasa, ya. Dia tumbuh lebih dulu daripada otak berpikirnya. Bagiannya. Nah, efeknya otak emosi itu bukan efeknya, karakternya otak emosi itu dua. Kalau menghadapi menemukan sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, wah pasti akan mendekat situ. Nah, yang kedua, kalau mendapatkan sesuatu yang pain, yang nyeri, yang merasa terbeban, yang kesulitan dan seterusnya, ya gitu ya, itu cenderung otak ini menjauhi itu. Sekarang pertanyaannya, ketika internet game disandingkan dengan daring, kira-kira mana yang didekati anak dan mana yang didekati otak anak dan mana yang dijauhi otak anak, udah nampak tuh. Kayak dari ketertarikan aja anak nggak mungkin akan tertarik daring, gitu kan? Karena daring dianggap nggak menyenangkan. Saya sendiri di Jakarta ya, ketika waktu itu kemudian anak-anak di kampung itu sering tidur di rumah gitu ya. Saya seneng itu rame-rame sama anak-anak gitu. Itu pagi-pagi pada selesai subuh dia ngeruntel lagi, tiba-tiba tidur, harus dibangunin lagi. Nah, dibangunin untuk apa? Untuk absen. Absen gitu ya, dari orang tuanya. Dokter Amir, bangunin dong nih, rupanya tidur lagi tuh. Gitu. Untuk apa Pak? Absen ya, absen 6:30. Selesai 6:30 absen, bukan langsung melanjutkan daringnya. Yang terjadi apa? Bermain game. Nah, disitulah
efeknya belum cukup di situ ya. Yang saya sampaikan tadi, anak-anak yang bermain internet game hampir bisa dipastikan lebih dari 2 jam. Dan itu akan berdampak kepada hipokampusnya mulai mengalami pengecilan yang tadi saya katakan, ada otak bermasalah sampai bisa merusak otak. Itu salah satu yang ditemukan adalah hipokampus. Hipokampusnya mengalami pengecilan. Kalau hipokampusnya mengalami pengecilan, Anda bayangkan di hipokampus itu tempat memori anak-anak belajar. Kalau dia jumlahnya kecil kan, waduh repot. Nanti anak-anak kualitasnya akan jadi buruh yang mitu aja gitu ya. Satu. Terus yang kemudian yang kedua ini bahaya lagi. Yang kedua ini di otak yang tadi saya sebut BG. Ya, kalau ingat-ingat BG itu biliar giru kan gitu ya. Tapi di dalam otak kita namanya basal ganglia. Di basal ganglia itu ada satu aktivitas yang karena reseptor basal ganglia namanya dopamin, ada pekerjaan dopamin di situ kan gitu ya. Nah, dopamin yang senantiasa dirangsang dengan kesenangan, dia akan kecanduan dengan kesenangan, kecanduan tapi belum nyandu betul ya. Ini istilahnya basal ganglia mengalami eksitasi gitu ya. Jadi anak-anak itu kondisinya maunya seneng aja gitu. Nggak mau diberikan tantangan. Namanya nggak mau itu anak-anak nggak mau, dia nggak ngomong, aku nggak mau gitu, nggak. Tapi flight yang terjadi. Kerjaan, tugas-tugas di sekolah bisa dikerjakan kalau diubrak-ubrak. Dan kalau sudah diubrak-ubrak kan nggak ada artinya nggak ada daya tarik di dalamnya situ, ya kan? Nah, gitu ya. Dokter, kalau di sini ya melanjutkan dari pertanyaan, bagaimana sih ciri anak yang mengalami kerusakan otak akibat terlalu banyak bermain game? Apakah kita bisa tahu ataukah lewat pemeriksaan khusus nih dokter? Dan bila sudah terjadi kerusakannya, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi sebetulnya ada ya banyak alat-alat, apalagi di Jakarta positron emission tomografi itu atau pakai yang sederhana aja. Saya pernah melakukan itu dengan bantuan teman-teman neurolog ya. Kita membuat pakai MRI aja, kita bisa temukan anak-anak yang mengalami pengecilan hipokampus sebelah kiri gitu ya. Kita bisa nampak. Cuma kalau satu-satu diukur seperti itu kan lumayan tuh. Kalau nggak salah CT scan itu berapa ya? 3 jutaan kalau itu paling murah kali ya gitu ya. Ada mungkin ya. Ada gejala-gejala yang sederhana ya. Ada yang gejala-gejala yang sederhana. Gejala-gejala yang sederhana itu cepat lupa. Oke, cepat lupa atau lama paham. Oke ya, itu bisa fenomena bisa jadi mungkin materi pelajarannya disampaikan juga kurang sempurna dan seterusnya ya, bisa jadi gitu ya. Untuk memastikan itu teman-teman bisa minta bantuan anak itu belanja ya, belanja. Anda suruh belanja sesuatu yang poinnya itu lebih dari 3. Oke ya, poinnya lebih 3. Misalnya kalau saya biasanya tolong bantu belikan Dokter Amir air mineral yang ukuran 1,5 liter 3 botol gitu ya. Terus berikan kecap begitu ya. Kebetulan lagi kemarin di Jakarta lagi sendirian kan gitu. Berikan kecap 1 botol kecap plastik ya. Kecap plastik itu 6 biji ya. Berikan ini. Nanti pas pulang mereka beli semua. Tapi air mineralnya 1 botol, gitu ya. Kecap plastiknya beli 2, gitu kan. Padahal perintahnya 6 kan gitu. Jadi semuanya beli cuma dikit-dikit. Terus kita tanya, kenapa ini kok cuma 1 bukankah tadi 3? Oh 3 ya, lupa dok. Nah ini harusnya 6, kok hanya beli 2? Oh 2 ya, gitu ya. Jadi itu terjadi. Teman-teman bisa coba anak-anak Anda yang mulai hipokampusnya dikalahkan oleh game, salah satu fenomena itu fenomena yang paling ringan. Nah, apa bedanya dengan tidak perhatian, dok? Kan mungkin aja ya, tadi kan mungkin aja karena terjadi kerusakan, tetapi mungkin juga karena dia tidak perhatian gitu, sehingga ketika diberikan perintah
aduh apaan sih gitu kan, terus kemudian nggak dengerin dengan baik gitu kan, Iya, bisa jadi perintah yang sudah sampaikan dengan baik itu kan proses otak itu pasti menggunakan memori jangka pendek. Oke ya, jangka pendek artinya nanti dirajut, ada emosi yang jadi jangka panjang. Nah, yang paling digunakan untuk proses belajar itu pasti memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendeknya yang tidak bekerja bagus berdampak kepada terganggunya pengendapan memori itu. Ya, kalau bisa jadi hanya sekedar mungkin attention-nya kurang kan gitu kan. Kalau attention-nya kurang juga bisa berdampak kepada kenapa attention-nya kurang, karena kualitas memori jangka pendeknya tidak optimal dan seterusnya. Jadi ini fenomena-fenomena yang bisa terjawab, yang efeknya ke depan gitu ya, efeknya teman-teman yang para ahli pendidikan itu sudah mendapatkan sinyal, ternyata terjadi penurunan kemampuan anak-anak dalam belajar yang dengan istilahnya learning loss itu. Gitu. Itu teman-teman pendidikan dia kalau udah menangkap gitu. Kalau dari neuroscience sudah kelihatan gitu. Kalau itu dibiarkan lama-lama anak-anak sukanya senang aja. Kalau sukanya senang aja, melihat yang namanya proses belajar pasti ada tantangan-tantangan. Setiap tantangan-tantangan di-flight, semua tantangan-tangannya di-ignore katakanlah gitu. Akhirnya proses pembelajarannya tidak sempurna. Nah, itu sudah mulai muncul dan maka dari itu saya sampai kadang-kadang guyon ya gitu ya untuk menghancurkan ini Indonesia ini kan 2025 sampai sudah mulai ya sampai 2040 itu kan ada bonus demografi ya gitu ya. Nah, kok remajanya disikat dengan kondisi begini ya gitu ya. Ada istilah itu sekarang itu penyalahgunaan gadget gitu. Akhirnya efeknya di situ. Dan ini serius teman-teman. Dokter, ya. Kalau seperti ini sebetulnya kan dialami bukan hanya oleh negara Indonesia ya, tetapi pastinya juga oleh negara-negara yang lain dong, karena anak-anak pasti mengalami hal yang sama dok. Iya. Apakah berbeda perlakuannya antara Indonesia dengan? Jadi UNICEF itu memberikan laporan ya? di dunia itu ada 3 fenomena. Fenomena yang tumbuhnya tidak bagus. Yang pertama terjadinya penurunan self control pada anak-anak dewasa, remaja dewasa yang betul-betul buruk, gitu ya. 1. Kemampuan self control. Padahal itu memang kalau saya mendidik anak-anak remaja itu salah satu ukurnya apakah dia bisa dilepas atau tidak istilahnya gitu, itu salah satu ukurannya adalah kemampuan self control. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi, susah melakukan komunikasi, bahkan kadang-kadang nggak berani menyampaikan apa yang dikomunikasikan. Yang ketiga lemahnya problem solving. Itu efek daripada komponen belajar di otak anak yang tidak bekerja bagus. Gitu. Secara umum gitu. Ya, ada fenomena gitu. Cuma di Indonesia itu laporannya begini ya. Indonesia itu dengan adanya pandemi, orang yang nggak pernah pegang gadget itu jadi pegang gadget. Orang yang nggak pernah beli gadget jadi pernah beli gadget. Sampai orang tua kampung apa-apa itu sampai jual kambing, jual pedetnya, pedet itu anak sapi gitu untuk memberikan gadget pada anaknya itu. Gitu ya. Artinya apa? Semakin semuanya akan ngebuka tentang gadget. Nah, gadget ini sayangnya di dalam gadget itu ada internet game yang menurut saya harus dibatasi harusnya ya gitu ya. Harus dibatasi apalagi di musim daring ini loh. Internet game ini dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kan gitu ya. Dan fenomena internet game itu sampai orang dewasa loh, Mbak. Iya. Sampai orang dewasa. Iya, sampai orang dewasa. Saya sempat ditanya, "Dok, orang-orang dewasa, saya punya karyawan gini, dia juga bermainnya juga gila-gilaan gini, tapi kerjanya oke-oke aja sih gitu ya. Itu gimana, Dok?" Saya bilang gitu. Iya, dia saat pekerjaan yang rutin dilakukan dia pasti oke-oke, tapi coba
pekerjaan yang penuh tekanan, nanti kan mencelat dia. Saya bilang, waduh iya dok, bener. Nah, gitu. Baru. Jadi ketika ada tekanan itu perlu turbulensinya kan kuat. Otak juga begitu untuk menyesuaikan itu. Ya, untuk menyesuaikan keseimbangan itu juga tidak mudah gitu kalau tidak cakap menyeimbangkan antara otak dalam sama otak luar itu. Nah, dengan tadi ya, dengan dengan hipokampus yang mengalami pengecilan plus basal ganglia yang mengalami eksitasi, tepatnya sebenarnya nukleus accumbens yang mengalami eksitasi. Senang itu nggak bedanya dengan teman-teman minum obat ekstasi. Ada ya beda-beda tipis lah kan gitu kan, beda-beda tipis, cuma aktivitasnya sama aja. Jadi Indonesia ini hati-hati, jangan hanya sekedar waspada dengan sabu-sabu dan yang lainnya gitu ya. Kalau kita di drop juga handphone, ya, dok. Ya berpuluh-puluh kontainer dengan harga yang sangat murah sampai wah, apalagi yang dibidik nanti untuk anak-anak maut, ya Allah, matilah kita Indonesia kan gitu ya. Dok, ini ya. Mengingat waktu, ada 2 pertanyaan terakhir nih dok ya, mungkin bisa dijawab singkat. Syukur, ya, Bagaimana menurut dokter tentang meditasi pada anak? Ya, karena saya pernah punya pengalaman saat anak-anak terlihat agak stres menghadapi pelajarannya, lalu saya ajak meditasi sejenak sekitar 10 menit, hasilnya anak menjadi lebih tenang dan lebih konsentrasi. Ini pertanyaan dari Pak Didi. Silakan dok. Iya. Habis ini ada satu lagi ya. Iya. Pastikan dulu ini anak usia berapa. Kalau anaknya sudah usia di atas 7-8 tahun, memungkinkan itu. Kalau anaknya di bawah 7 tahun, sangat kesulitan. Karena apa? Karena pemahaman tentang meditasi itu sendiri, mereka belum paham yang anak-anak di bawah 7 tahun. Kalau yang di atas 7 tahun itu oke. Kenapa demikian? Karena meditasi itu salah satunya efek adalah menurunkan fluktuasi daripada atau aktivitas emosi yang dilakukan oleh otak bagian dalam, yang bisa jadi awalnya itu gelombangnya tinggi. Katanya Joseph Leduc ya, Joseph Leduc seorang neurosaintis dari Harvard, dia melakukan riset, dia menemukan bahwa emosi itu ada gelombangnya gitu ya. Ada gelombangnya halus seperti angin mamiri, ada yang gelombang seperti gempa bumi. Ya, Anda bayangkan yang emosinya seperti gempa bumi seperti apa ya. Nah, itu bisa dimeditasikan sehingga dia bisa semakin halus. Bisa juga ya. Oke, tapi jadi salah satu solusinya juga ya dengan meditasi. Kebetulan Pak Didi ini sama dengan saya. Jadi kita belajar satu meditasi, yaitu meditasi membuka hati. Jadi memang untuk anak-anak bisa diterapkan sih, karena sangat sederhana. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing. Nah, satu lagi tentang dari Ibu Rosalia ya. Mohon untuk penjelasan apakah ada dampak dari radiasi HP serta fasilitas sekolah yang diberikan di rumah lebih maju atau di zamannya sekarang serba teknologi, belajar via HP dan pakai laptop. Artinya tergantung sama YouTube dan lain-lain. Ini sebenarnya lebih enak dibacakan langsung nih. Saya takutnya yang pertama radiasi tadi saya sudah sampaikan. Sama YouTube dan kemudian misalnya concern untuk sekitar anak-anak balita di usia masih 2,5 tahun sudah mulai sekolah kan untuk belajar daring. Disekolahkan untuk belajar daring. Atau misalnya tatap muka bisa membantu anaknya lebih tertata belajar dengan tumbuh kembangnya. Mungkin lebih pintar dan kreatif banget dibandingkan dengan anak-anak lainnya pada waktu sekolah SD. Bu Rosalia, apakah Ibu memungkinkan untuk bertanya lebih singkat daripada saya membaca? Saya jawab singkat aja, Bun. Saya jawab singkat jelas, ya. Saya jawab singkat. Saya sudah dapat ini ya view-nya. Jadi kalau untuk radiasi tadi saya sudah jawab di pertanyaan pertama dari Bapak saya tentang radiasi. Oke, yang kedua bahwa ilmu pengasuhan anak itu ada. Banyak orang yang tidak meyakini ilmu parenting, menganggap ilmu parenting itu ilmu abstrak kan gitu. Jadi ilmu parenting itu ya
selain teman-teman yang sudah eksplorasi dari pendidikan apa-apa gitu ya, ini dari neuroscience sendiri memberikan informasi yang sangat baik sekali karena risetnya neuroscience terkini bahwa perilaku otak, perilaku manusia semuanya termasuk menangis apa semuanya itu diproduksi atau dipabrikasi di dalam otak manusia. Nah, dalam proses pengasuhan waktu pengasuhan anak itu yang bagus itu 12 tahun ya, 12 tahun. Jadi Tuhan memberikan satu waktu ya yang kurang lebih panjangnya 12 tahun. Kalau delay ya 13 tahun 14 tahun ya. Nah, dari katakanlah 14 tahun itu ada 7 tahun pertama, yang 7 tahun kedua, yang 7 tahun yang memiliki prioritas masing-masing. Jadi teman-teman, kalau anak Anda 7 tahun pertama ya, teman-teman nggak usah pusing dengan gadget. Ya, katakanlah jadul dengan gadget nggak apa-apa. Karena apa? Prioritas anak di usia 7 tahun pertama adalah prioritas yang berurusan dengan aktivitas motorik sensorik dan emosi. Ya, itu prioritas. Jadi nggak ada anak-anak yang bermain gadget itu cara bermainnya dengan bergerak itu relatif nggak ada. Karena pasti dia bermainnya mojok, apalagi bermain duduk di sofa manis, ya gitu ya. Padahal yang dibutuhkan anak adalah gerak. Itu prioritas. Jadi saya mewanti-wanti teman-teman ya, konsentrasi di pengasuhan dan pendidikan anak di 7 tahun pertama itu adalah gerak. Gerak itu dalam arti aktivitas motorik, sensorik, dan semuanya di dalamnya situ ada keselarasan, ada integrasi sensorik, ada motorik halus, motorik kasar, itu dituntaskan, tas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah emosi. Kenapa demikian? Karena otak yang berhubungan dengan kendali gerak itu sudah matang, otak yang berhubungan dengan emosi itu sudah matang. Ya. Nah, hati-hati dengan pelajaran emosi. Oke, di gadget itu khususnya di dalam permainan itu banyak emosi-emosi yang tersalurkan di situ kadang-kadang liar. Ya, bayangkan anak itu bisa bangga ketika dia bisa merobek dadanya sang musuh itu, terus dia keluar darah gitu ya musuhnya, dari keluar darahnya itu keluarlah piala, jeng jeng jeng, Andalah pemenang, dan dia berteriak, iya saya pemenang. Itu ada hubungannya dengan penusukan di darah, di dadanya dan seterusnya. Bayangkan itu dahsyat banget efeknya terhadap pengalaman emosi yang konstruktif. Ini yang riset Lisa Feldman Barrett dari Harvard Medical School. Ya, nah terus kemudian masuk di 7 tahun yang kedua itu SD SMP mulai mengasah urusan-urusan dengan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kecerdasan kognitif ya, mulai ya kita merasa kognitif itu kan banyak toolsnya ya, gini ya, banyak tipsnya. Prioritas saja di situ gitu ya. Gadget itu sekali lagi jadikan kalau untuk anak-anak SD SMP betul-betul diarahkan ya untuk hiburan gitu ya. Kalau untuk hiburan Anda harus kita latih, nak, bisa setengah jam aja, 1 jam aja gitu ya. Cuma yang namanya anak yang didrive oleh otak bagian subkortikal, dia akan mencoba-coba nambah lagi, maka orang tuanya harus jadi pengendali di sini. Ya. Nah, jadi untuk mengasuh yang baik ya, untuk yang mengasuh sesuai dengan usia yang tadi, terutama 2 tahapan itu. Ya, kenapa demikian? Karena nanti anak masuk ke usia 15 tahun ke atas sudah beda lagi. Model otaknya sudah beda lagi, ya. Cara mengasuh sudah beda lagi, cara mendidik sudah beda lagi. Demikian, Mbak Oki. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dr. Amir. Nah, ini sebagai pertanyaan terakhir, tetapi juga sebagai pertanyaan secara umum nih, dokter. Jadi kan dokter dari tadi mengungkapkan segala hal ya berhubungan dengan otak dan sehubungan dengan pembelajaran bagi anak. Kita tentu mau mencari solusinya ya. Jadi apakah dengan misalnya ikut pelatihan-pelatihan yang
dokter adakan, kemudian orang tuanya lebih mengerti mengenai neuroscience ini, dan itu apakah membantu seorang anak untuk belajar. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah guru dapat mempelajari neuroscience dan neuroanatomi yang dapat mendukung guru tersebut dalam mengajar? Ya, jadi sekalian juga kita juga tahu kegiatan dokter nih, mungkin ada pelatihan atau apapun yang dokter lakukan yang kita bisa diinfo. Silakan dokter. Bisa banget ya teman-teman, bisa banget. Jadi seluruh aktivitas kehidupan yang berurusan dengan manusia, apapun itu ya, pasti ada ilmunya neuroscience itu. Maka kemarin kan saya ngajar anggota dewan dan seterusnya kan, para direksi, para itu banyak perusahaan-perusahaan. Kemarin siang saya ngajar di Premier Oil ya untuk teman-teman yang. Nah, semuanya bisa ya, kita berikan satu bukti ya. Orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter. Guru belajar otak bukan untuk jadi dokter. Orang tua belajar otak untuk jadi orang tua. Karena apa? Karena tumbuh kembang anak itu tahap demi tahap, yang di targetnya tumbuh kembang anak itu selalu kan ngomongnya kan kecerdasan, kan gitu kan, selalu evaluasinya kecerdasan. Kalau di dalam neuroscience kan ada namanya kecerdasan gerak, kecerdasan emosi, kecerdasan rasio, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Dari 5 itu Anda bisa pretelin bisa sampai banyak sekali ya. Howard Gardner sampai berapa? 8 atau apa ya gitu ya. Nah, jadi ini jadikan patokan. Orang tua belajar otak untuk jadi orang tua. Guru belajar otak untuk jadi guru, gitu ya. Nah, saya berikan satu contoh ya, satu contoh biar teman-teman yakin. Gitu ya. Ketika dokter, guru, orang tua belajar basal ganglia. Ya, dokter, orang tua, guru belajar basal ganglia. Dokter belajar basal ganglia konsentrasinya di penyakit Parkinson, kelainan-kelainan pada ada pompa dopamin ya. Jadi kalau kita ngomong belajar basal ganglia, selalu yang kita ujiannya selalu nggak lepas dari bagaimana Parkinson. Kalau lebihnya nanti Alzheimer dan seterusnya, itu dokter. Ya. Guru belajar basal ganglia urusannya untuk bagaimana sih anak-anak ini biar happy gitu loh. Belajarnya biar happy gitu ya. Belajarnya bisa menyenangkan, belajarnya bisa nikmat di kelas gitu ya. Apa yang guru harus lakukan mulai dari pembukaan, mulai dari terakhir, sehingga anak-anak itu bisa cara menangkap pelajarannya bagus di otak. Itu ada namanya sirkuit papas sama sirkuit reward ya gitu ya. Itu berhubungan dengan proses pembelajaran. Guru harus belajar itu. Nah, orang tua juga belajar basal ganglia, tapi belajarnya untuk membangun habit. Bagaimana sih anakku itu kebiasaannya bisa jadi bagus, sehingga kebiasaan bagus itu menjadi sebuah karakter. Itu belajarnya basal ganglia. Clear kan? Jadi semuanya, jadi bisa bahkan. Ya. Saya sudah punya alumni neuroparenting practitioner Indonesia itu yang program 24 jam itu ya ada, kalau 600 ada. Kalau yang program 32 jam mungkin baru puluhan ya. Terutama itu yang neuroparenting practitioner, yang neuroparenting profesional ya 30-an lah gitu ya. Terus guru juga itu, guru ada program yang namanya Neuro Teaching Practitioner, NTP, Neuro Teaching. Itu bagaimana para guru bisa membuat kurikulum pelajarannya sehingga berbasis ramah otak ya. Semua sekolah-sekolah yang saya sudah sentuh berani mengatakan sekolahku ramah otak. Nah, gitu ya. Jadi terutama TK ya. Jadi bukan lagi sekarang ramah anak, tapi ramah otak ya. Ramah otak itu salah satunya, pembekalan daripada para guru itu salah satunya gini. Ada satu pertanyaan orang tua yang resek, awalnya sih resek tapi dia dapat jawaban gitu ya. Ada satu TK yang menurut saya TK modern itu 80% belajarnya di 70-80% belajarnya di luar gedung. 20-30% belajarnya di dalam gedung. Untuk TK ya nih, TK bukan SD ya, TK ya gitu. Kenapa demikian? Karena di TK itu aktivitas otak itu 3 kali otak orang dewasa, termasuk aktivitas pembangunan kecerdasan yang ditandai dengan sambungan-sambungan neuronnya yang sangat kuat sekali. Untuk berbicara tentang kecerdasan, itu kita berbicaranya tentang, salah satunya berbicara tentang sambungan neuron. Semakin banyak sambungan neuron, semakin cerdas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membangun sambungan neuron, gitu ya?
Di Stanford, California adakan satu riset anak-anak TK yang belajar di dalam gedung ya jumlah neuronnya lebih sedikit daripada anak-anak yang belajar di luar gedung. Itu masuk akal sih teman-teman. Kalau anak Anda belajar di dalam gedung, anak TK sekali lagi anak TK belajar di dalam gedung. Hari ini dia melihat langit itu warna putih gitu. Besok juga warna putih lagi. Tapi kalau belajarnya di luar gedung, hari ini bisa putih, besok bisa biru, besok bisa dan dia akan mengenali mendung yang akan hujan dan seterusnya. Belum lagi pepohonan yang ada di situ ya, aktivitas yang melingkar sambil belajar, sambil bermain dan seterusnya. Dan itu berkembang di negara-negara modern Jepang, Finlandia dan di California dan seterusnya. Saya banyak referensi dari Stanford, California. Dan ternyata gitu ya, ternyata faktanya gitu. Anak-anak Anda bisa melihat ya, ini bukan promo di sekolah alam ya. Anak-anak sekolah alam khususnya anak-anak TK itu lebih cakap ya, lebih cakap dari sisi selalu dua ya kalau anak-anak TK ya, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan kendali gerak. Di situ itu sensorik motoriknya wah keren banget kan gitu. Yang kedua ada kecerdasan emosi. Jadi saya udah panas-panas sih sama teman-teman. Coba buat begitu nanti kan SPP-nya kan bisa mahal, gitu kan yang sekolah orang-orang. Memang begitu. Terus kemudian gurunya kita berikan pembekalan seperti itu. Termasuk dulu saya tanya, kenapa sih Mbak kok diajari anak-anak harus lewat jalan titian, gitu ya? Kok diajari anak-anak baris berbaris dan sebagainya. Dia cuma jawab panduan kurikulumnya begitu. Akhirnya saya jawab bagaimana batang otak sama cerebellum itu bekerja, berurusan dengan keseimbangan. Kan gitu kan. Nanti hubungannya dengan kecerdasan karena di cerebellum itu ada kabelnya ke arah kortikal. Jadi para guru TK Indonesia itu cerdas-cerdas sebetulnya teman-teman. Serius. Karena begitu saya berikan pemahaman, dia langsung membuat model pelajaran yang dalam bentuk permainan gitu ya. Jadi, nah disinilah yang namanya belajar menarik. Jadi anak-anak yang model belajar begini tidak pernah akan bosan pasti. Dia akan dan ini risetnya Lisa Firman Barrett, dia betul-betul meminta agar anak-anak di usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang pemindahan dari TK ke SD itu dia harus sudah memiliki yang namanya pengalaman emosi yang konstruktif. Kenapa demikian? Karena pengalaman emosi yang konstruktif ini akan membantu mendesain pola pikir anak tersebut ketika remaja, sehingga dia jadi tahan banting dan seterusnya. Baik, semakin malam semakin menarik, Mbak Egi. Habis, kita sudah lewat nanti hampir setengah jam ya dokter ya. Oh, terima kasih. Nanti boleh dokter bisa info kepada saya. Misalnya ada pelatihan-pelatihan apa yang dokter kerjakan dan sebagainya, dokter nanti bisa WA saya. Dan teman-teman semuanya di sini yang kebetulan hadir di sini dan belum masuk ke IB Group Idayanti Sudiro, ya Idayanti Sudiro adalah nama panjang saya, nama panggilannya adalah Oki. Teman-teman bisa WA ke Ibu Endah. Nanti kita bisa masukkan ke dalam WA Group dan biasanya segala informasi mengenai narasumber akan dibagikan di sana ya. Jadi teman-teman semua juga termasuk Instagram ya, sosial media dari narasumber ini sehingga bisa berkomunikasi, teman-teman bisa dapatkan di WA Group. Dan minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita akan kedatangan seorang konsultan pajak dan akan berbicara mengenai tax amnesty jilid 2. Jadi jika teman-teman ada yang tertarik dengan hal ini, jangan lupakan ya waktunya 2 minggu dari sekarang. Gitu dokter. Waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih banyak paparan dokter, sangat membantu dan sangat membuka wawasan kita. Kalau nggak ingat waktu bisa ngobrol terus sih dokter. Apalagi dokter juga terus ya memberikan informasi yang sangat-sangat berguna dan ada yang baru pertama kali kita juga dengar. Tapi waktu juga ya teman-teman semuanya, dan kita akan foto bersama sebagai penutup. Mas Dio bisa bantu? Baik, atau bisa, Bu Endah? Ya,
Nah, teman-teman yang kebetulan ada di depan layar bisa buka layarnya. Di sini ada Ibu Monica, ada Bapak Mauris, ada Ibu Rosalia. Terima kasih. Yang lainnya silahkan jika ada yang masih bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Bisa siapkan sekarang? Baik, Bapak dan Ibu, akan saya fotokan ya. Untuk yang belum membuka kamera, bisa dibuka dulu kameranya. Akan saya fotokan sebanyak 2 kali. Baik, untuk foto yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Amir. Sampai jumpa. Kalau ingin join di Instagram saya silakan, boleh ya. Oke. Ya, nanti infonya ke saya ya. Nanti siap. kita masukkan ke WA group. Oke. Terima kasih. Oke. Mohon maaf ya. Terima kasih. Oke.